Tiba-tiba suamiku berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bagaimana Bun? Apakah masih lancar puasanya di hari yang ke-17 ini? Semoga kita diberi kekuatan sampai hari raya nanti ya Bun. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali ya Bun kasus kehidupan rumah tangga seperti yang dialami Mami Nunung. Semoga kita terhindar dari hal semacam itu. Dan kisah berikut ini kurang lebih seperti yang dialami Mami Nunung ya Bunda. Mas, apa kamu sudah di WA sama Mbak Sari? Tanya aku ke Mas Rusli yang sedang beristirahat. Sudah, jawabnya singkat. Terus gimana Mas? Apa kamu mau minjamin uang itu? Tanya aku sangat khawatir. Karena Mbak Sari ingin meminjam uang kepada suamiku untuk biaya pernikahan anaknya. Karena yang aku tahu suamiku tak bisa menolak jika sudah urusan keluarganya. Sedangkan aku sendiri sangat membutuhkan uang itu. Anak-anak sebentar lagi akan masuk sekolah. Dari mana uangnya kalau bukan dari tabungan yang selama ini kami kumpulkan? Jantungku sangat deg-degan menunggu jawaban dari Mas Rusli. Aku gak akan pinjamin. Jawaban itu membuatku sangat terkejut. Aku senang, tapi sekaligus tidak percaya. Kamu beneran Mas? Gak mau pinjamin uang ke Mbak Sari? Serius? Tanya aku ragu. Iya beneran. Aku gak mau lagi minjami uang ke mereka. Kamu tahu kan? Hutang Mbak Sari yang 2 tahun lalu saja belum lunas. Ini mau pinjam lagi. Aku gak yakin dia benar-benar bisa mengembalikan. Jawab Mas Rusli. Aku sedikit mencubit tanganku. Aku takut kalau ini semua hanya mimpi. Karena selama ini tak pernah suamiku menolak permintaan keluarganya. Lalu ini apa? Kenapa tiba-tiba? Anak-anak sebentar lagi masuk sekolah. Ya uang itu yang menjadi harapan kita. Dan sisanya untuk kita jaga-jaga kalau ada sesuatu. Kalau sampai kita pinjamkan semuanya ke Mbak Sari, mau punya uang dari mana kita? Sementara gajiku akan habis untuk kebutuhan sehari-hari kan? Aku tidak mau kamu yang susah menabung malah orang lain yang menikmati. Ucap Mas Rusli lagi. Aku semakin terkejut. Baru kali ini suamiku memikirkan aku dan juga anak-anaknya. Kamu serius, Mas? Tidak akan meminjamkan uang itu ke Mbak Sari? Tanyaku masih tidak percaya. Iya, aku serius. Kamu kenapa sih? Seperti meragukanku. Tanya Mas Rusli. Ya, soalnya selama ini... Iya. Aku paham. Aku mengerti. Aku sangat paham dengan kekhawatiranmu. Udah ya. Kalau misalkan Mbak Sari menghubungimu dan dia ingin meminjam uang itu, tidak usah dibalas. Bila perlu, kalau ada chat dari dia langsung dihapus saja. Jadi tidak tahu kan dia chat apa. Udah ya, aku mau lanjut kerja lagi. Biar besok gak semakin numpuk. Soalnya kan sebentar lagi libur lebaran, kata Mas Rusli. Iya Mas, aku masih mematung. Masih tidak percaya dengan perubahan suamiku yang tiba-tiba ini. Baru akan meletakkan ponselku, tiba-tiba berdering lagi. Itu pesan dari Mbak Sari. Dan tak lama kemudian ada pesan masuk dari ibu mertua juga. Sekilas aku sudah membacanya dari notifikasi. Kalau pesan itu berisi cacian dan makian dari mereka berdua. Tentu saja karena masalah uang ini. Aku tidak menanggapi, begitu juga dengan Mas Rusli. Jangan seenaknya kamu mengatur uang adikku ya. Kamu itu hanya orang asing yang dinikahi oleh Rusli. Jangan sok-sokan kamu ingin menguasai uangnya. Itulah pesan dari ipar dan juga mertuaku. Sangat menyakitkan tentunya. Rasanya air mataku pun akan jatuh. Tapi berusaha aku tahan. Dan buru-buru pesan itu kuhapus agar tak terus terngiang-ngiang di pikiran ini. Sesuai dengan instruksi dari Mas Rusli. Setelahnya aku mencoba tenang. Aku nimbrung bersama anak-anak untuk ikut main, supaya bisa melupakan kesedihanku. Aku dan Mas Rusli sudah dikaruniai 2 orang anak. Jarak mereka yang cukup dekat, tentu saja, sekolah akan masuk berbarengan. Anak sulungku akan masuk SD, sementara anak bungsuku akan masuk PAUD, dan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Karena kami memilihkan sekolah yang terbaik. Iya, kami sudah komitmen untuk pendidikan anak, kita harus pilih yang terbaik. Dan insya Allah setelah mereka lulus SD nanti,
kami akan memasukkan mereka ke pondok pesantren. Itu makanya, aku selalu berusaha untuk menabung menyisihkan gaji suamiku setiap bulannya. Karena untuk saat ini hanya suamiku yang bekerja. Aku tak diizinkan oleh suamiku bekerja. Dia mau aku fokus ke rumah dan juga anak-anak. Karena suamiku takut jika aku bekerja nanti aku kelelahan. Sehingga rumah, dirinya dan juga anak-anak tidak terurus. Suamiku adalah seorang pegawai swasta dengan gaji 6-7 juta per bulan. Iya, jika penjualan sedang naik, maka semua karyawan akan mendapatkan bonus. Itu kenapa gaji suamiku tidak tetap, bisa 6 juta, bisa sampai juga 7 juta. Selama ini caraku mengatur uang adalah 3 juta untuk kebutuhan rumah, 1 juta untuk diberikan ke mertua, 1 juta lagi untuk ongkos suamiku berangkat kerja dan pulang kerja, dan 1 juta lagi aku tabung. Kalau sedang bergaji 6 juta, aku hanya menabung 500 ribu saja. Iya, aku kumpulkan sedikit demi sedikit, karena kita tidak pernah tahu kapan ada kebutuhan mendesak. Sebenarnya, kalau tabungan kami tidak dipinjam oleh Mbak Sari, kalau ditotal dengan yang sekarang sudah mencapai 50 juta. Tapi karena sudah dipinjam oleh Mbak Sari 25 juta, tabungan itu hanya tinggal setengahnya saja. Itu pun mau dipinjam lagi, sedangkan yang kemarin belum lunas. Pinjaman 25 juta itu sudah dikembalikan 10 juta, dan yang 15 jutanya entahlah. Aku rasanya ragu. Mungkin Mbak Sari malah keenakan tidak mau mengembalikan. Uang 10 juta itu pun sudah habis, karena selalu saja keluarga suamiku itu meminta uang untuk ini dan itu, dan suamiku tidak bisa menolaknya. Yang sering meminta uang adalah ibu mertua dan adik iparku. Terkadang juga Mbak Sari. Suamiku itu banyak saudaranya. Ia 5 bersaudara termasuk dirinya. Mas Rusli itu anak tengah. Kakak pertamanya perempuan, kakak keduanya laki-laki. Sementara adiknya ada 2 orang. 1 laki-laki dan yang paling bungsu perempuan. Nah, yang sering minta uang itu adik bungsunya yang perempuan itu dan kakak pertamanya yang perempuan. Mereka itu menjadikan kami tempat meminta uang. Jika ada butuh apa-apa, yang dihubungi pasti kami duluan. Padahal gaji suamiku itu bukan puluhan juta. 10 juta saja tak sampai. Namun seakan-akan suamiku itu bank yang bisa memberikan uang mereka kapan saja. Dulu aku sempat jengah dengan sikap suamiku yang tak bisa menolak permintaan keluarganya. Bahkan dulu tabungan kami sampai 0 rupiah, tak ada lagi. Dan pernah waktu itu, aku sangat sedih sekali. Gajian masih seminggu lagi. Tabungan sudah habis. Uang gajian juga sudah habis. Karena suamiku yaitu tak tega melihat keluarganya. Tapi dia tega melihat keluarganya sendiri kelaparan. Tapi untunglah saat itu, beras masih bisa aku cukupkan untuk 1 minggu. Dan untuk lauk anak-anak, aku hanya membeli telur. Iya, selama seminggu anak-anak hanya makan telur. Untungnya mereka tak bisulan, karena seminggu full hanya makan pakai telur saja. Kalau aku sendiri, aku hanya makan lauk sambal. Kadang juga, aku menggoreng telur. 1 butir untuk kumakan 2 kali supaya cukup untuk anak-anak. Kalau Mas Rusli, ya terkadang dia makan di rumah, terkadang juga makan di luar. Dengan uang bensinnya yang 1 juta itu. Aku pernah hampir menyerah dengan pernikahan ini, karena sudah tak sanggup dengan sikap Mas Rusli. Tapi untunglah, sekarang dia sudah berubah. Aku sangat bersyukur sekali. Kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih? Tanya Mas Rusli yang baru masuk kamar. Dan ia melihatku yang murung. Gak apa-apa Mas. Jawabku berusaha agar dia tidak tahu kesedihanku. Sudahlah, jangan bohong. Aku tahu kalau kamu sedang sedih. Sini lihat ponselmu. Katanya sambil mengulurkan tangan, agar aku mau menyerahkan ponselku. Dengan ragu, kuberikan ponsel itu ke Mas Rusli. Ia segera mengotak-ngatiknya. Kemudian, aku mengintip. Mas Rusli terlihat membuka aplikasi pesan. Ini ada pesan baru dari ibu. Aku buka ya. Izinnya. Aku tak mengangguk, tidak juga menggeleng. Dan suamiku itu segera membuka pesan dari ibunya. Astagfirullah Bu,
Kenapa harus mencaci maki istriku? Biar aku balas ya. Tapi Mas, kalau kamu balas nanti ibu makin marah. Marahnya bukan sama kamu, tapi sama aku. Ucapku kurang setuju. Ya sudah, pakai HP ku saja. Ia segera mengambil ponselnya dan mengetik entah apapun itu, aku tidak tahu. Tak lama kemudian, ponsel Mas Rusli berdering. Ia menjawabnya, tak lupa melas speaker agar aku bisa mendengar ucapan ibu mertua. Kenapa Bu? Tanya Mas Rusli dengan nada datar. Kenapa kamu memarahi ibu? Memang istrimu itu yang kurang ajar. Ia tak seharusnya mengatur keuanganmu. Kami ini keluargamu, apalagi aku ini ibumu. Ucap ibu mertua marah. Bu, maafkan Rusli. Rusli sadar kalau ibu adalah ibu kandungku. Ibu juga wanita yang melahirkanku. Tapi urusan satu itu, aku tak bisa, Bu. Jika ibu perlu, Rusli akan usahakan. Tapi untuk pernikahan anak Mbak Sari, Rusli nggak bisa, Bu. Dan Rusli mohon, stop ibu mencaci maki istriku. Karena apa yang ibu katakan itu sangat menyakitkan untuk istriku, Bu. Via itu wanita yang baik, Bu. Ia sudah berusaha menjadi menantu yang baik juga untuk ibu. Hargai Via, Bu. Ucap Mas Rusli membelaku. Kamu berubah, Rusli. Ibu tidak kenal siapa kamu lagi. Jawab ibu mertua setelah mendapatkan ucapan dari putranya. Lalu ia mematikan sambungan telepon secara sepihak. Mas, gimana Mas? Ibu marah sama kamu. Aku gak kebayang, Mas, kalau ketemu ibu nanti. Ucapku sangat takut. Apalagi minggu depan itu sudah lebaran. Kamu tenang saja. Tidak usah terlalu khawatir. Jika memang ibu tidak menyambutmu dengan baik, kamu ya biasa saja. Yang penting kamu tetap hormat dengan ibu. Ucap Mas Rusli. Kamu yakin Mas mau baik-baik saja? Iya, tenang saja. Pokoknya kamu nurut saja sama aku. Dan ingat ya, kalau ada sesuatu yang sekiranya tidak sesuai denganmu, bantahlah. Kamu berhak untuk bersuara. Jangan diam terus ya. Ucapnya. Waktu pun terus berlalu. Suamiku sudah libur dari pekerjaannya. Suamiku mendapatkan jatah libur 10 hari. Biasanya kami akan pulang kampung ke rumah mertua. Karena aku sendiri tak punya orang tua lagi. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Dan keluargaku yang lain sudah tidak ada. Iya, seperti om dan tanteku juga sudah meninggal semua. Sementara anak-anak mereka aku tidak tahu di mana. Jadilah, tempat untuk kami mudik adalah rumah mertua. Gimana, udah siap semua? Tanya suamiku memastikan apakah barang bawaan kami sudah lengkap dan tidak ada yang ketinggalan. Insya Allah sudah siap, Mas. Ayo Mas, kita berangkat. Alhamdulillah, meskipun bukan mobil baru, tapi dari hasilku menabung dari gaji suamiku, kami sudah bisa membeli 1 buah mobil. Mobil ini bisa kami gunakan untuk mudik seperti ini atau jika ingin bepergian jauh. Karena tak mungkin kan menggunakan motor, kasihan anak-anak. Dan kalau harus menyewa mobil, itu sangatlah mahal, sayang uangnya. Setelah menempuh perjalanan 12 jam, akhirnya kami sampai di rumah mertua, kampung halaman suamiku. Sesampainya di sini, jantungku langsung deg-degan. Bagaimana ya ibu mertuaku? Pasti beliau sangat marah. Batinku. Dengan ragu aku turun, begitu juga dengan anak-anak. Cucu kakek, ucap ayah mertuaku menyambut kedua cucunya. Rafa dan Raffi sangat bahagia bertemu dengan kakek mereka. Karena momen seperti ini belum tentu bisa kami rasakan setengah tahun sekali. Ya, selain ongkos yang lumayan, budget untuk kami pulang bukan hanya itu saja. Kami juga harus membelikan sesuatu untuk semua orang yang ada di sini. Oleh-olehnya itu tak cukup 2 juta rupiah. Apalagi kalau lebaran seperti ini, belum THR untuk keponakan dan adik-adik suamiku, juga mertua, bisa berkali-kali lipat. Itulah alasannya kami jarang pulang. Sebenarnya kalau cuma untuk ongkos, 2 atau 3 bulan sekali kami pisah. Tapi yang berat kan itu. Dengan takzim, ku salimi tangan ayah mertuaku. Kemudian dilanjutkan ke ibu mertua.
Namun dengan acuh ibu mertuaku itu memberikan tangannya untuk aku cium. Lalu setelahnya, mengelap tangan bekas yang aku cium itu dengan dasternya. Aku hanya bisa mengelus dadaku, beristighfar berkali-kali dalam hati. Ingin menangis saat itu juga, tapi tak mungkin. Aku masih punya harga diri. Meskipun sakit, akan kutahan sekuat mungkin. Semua orang yang menyambut sudah aku salimi. Anak-anak juga sudah aku suruh untuk menyalimi semuanya. Begitu juga dengan Mas Rusli. Ya sudah, kalian istirahat dulu sana. Pasti lelah kan, perjalanan kan cukup jauh. Ucap ayah mertua mempersilahkan aku dan anak-anak beristirahat. Terima kasih, Pak, ucapku. Iya, bukan di kamar biasa ya, tapi di ruangan belakang. Tiba-tiba ibu mertua nyeletuk. Di ruangan belakang? Ruangan belakang kan gudang. Apa iya kami disuruh tidur di sana? Maksudnya apa ya, Bu? Kok di ruangan belakang? Tanya Mas Rusli yang tidak mengerti. Iya, kamar yang biasa kalian pakai akan ditempati. Jadi, kalian di ruangan belakang saja. Kalau memang belum rapi, ya rapikan saja. Jawab ibu mertua. Aku menatap ke arah Mas Rusli. Tatapanku tentu penuh tanya, bagaimana maksudnya ini? Kalau memang ibu tidak mau menerima kami di sini, kami bisa kok, Bu, kembali lagi ke kota. Kata suamiku tegas. Siapa yang bilang ibu tidak menerima kalian? Hanya saja rumah ini tak ada lagi kamar yang kosong. Hanya ada ruangan di belakang itu. Itu juga layak kok untuk kalian tidur. Kata ibu ketus. Sudah-sudah. Daripada kalian di ruang belakang, lebih baik kalian tidur di rumah kami saja. Memang kamarnya kecil, tapi setidaknya lebih layak. Ucap masnya Mas Rusli. Mas Bagus namanya. Tapi Mas, apa kami tidak merepotkan kalian? Tanya Mas Rusli tidak enak. Tidaklah. Ayo, aku bantu bawa barang-barangmu. Karena rumah Mas Rusli ini ada di belakang rumah ibu mertua. Mobil tidak bisa masuk, jadi mau tidak mau kami harus tetap jalan kaki. Aku segera membantu suamiku membawa barang-barang. Kalau pakaian kami sendiri tidak seberapa. Yang banyak itu oleh-oleh untuk semua keluarga di sini. Tapi oleh-oleh ini akan aku berikan nanti, ketika hari raya. Rumah Mas Bagus tidaklah besar. Dindingnya saja masih terbuat dari papan. Ada 2 kamar di rumah ini. Memang masih sangat sederhana. Tapi rumahnya selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Karena istri Mas Bagus sangatlah rajin. Ayo Via, di sini kamarnya. Ucap Mbak Iren mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam kamar yang akan kami tempati selama di sini. Makasih ya Mbak, maaf kami merepotkan. Ucapku tak enak. Enggak, kalian tidak merepotkan. Istirahatlah ya, jangan sungkan. Maaf juga kalau tempatnya sangat sederhana seperti ini. Kasurnya pun kasur kapuk yang sudah tua, kata Mbak Iren lagi. Enggak apa-apa Mbak, ini sangat nyaman kok, kataku. Ya sudah, kalian istirahat dulu ya. Mbak mau siapkan untuk bukaan kita. Iya Mbak, aku bantu ya. Aku juga kebetulan bawa beberapa makanan. Kita makan sama-sama. Langsung ku ambil gorengan yang ku beli di jalan tadi. Tak lupa dengan ayam goreng tepung kesukaan anak-anak. Aku sengaja beli banyak. Karena aku pikir nanti akan makan di rumah mertua, tapi ternyata malah di sini. Kalau begini caranya bisa untuk sahur sekalian. Ya ampun, banyak banget kamu belinya. Pasti mahal kan? Coba buat sendiri, bisa dapat banyak ini, kata Mbak Iren. Gak apa-apa Mbak, sekali-kali. Alhamdulillah kan ada menu tambahan, kataku. Makasih ya. Akhirnya, semua makanan sudah siap. Saatnya kami makan malam bersama. Untung tadi sudah sempat salat maghrib di jalan. Jadi sekarang tinggal santai. Enak banget Bu, kata Farhan, anak Mbak Iren dan Mas Bagus. Farhan, jarang banget Tante bisa makan kayak gini. Makasih ya Tante, kata Farhan kini melihat ke arahku. Sama-sama. Kamu makan yang banyak ya. Pokoknya makan sepuasnya, ucapku. Iya Tante, makasih.
Jangan banyak-banyak makanya Farhan. Itu bisa untuk sahur juga loh, kata Mbak Iren mengingatkan anaknya. Gak apa-apa Mbak, itu pun masih banyak, ucapku. Ya, memang sesederhana itu keluarga Mas Bagus. 3 hari sudah kami di sini, dan hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Semua orang kampung sudah berdatangan ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Termasuk juga aku dan keluargaku, juga keluarga Mas Bagus. Selesai sholat Idul Fitri, kami semua berkumpul di rumah ibu mertua. Tak lupa, aku membawa oleh-oleh yang sudah kupersiapkan dari kemarin. Sebelum acara sungkeman dimulai, aku membagikan terlebih dahulu oleh-oleh yang ada. Dan juga THR-an untuk semua keponakan dan juga adik-adik Mas Rusli. Ini aja oleh-oleh dari kamu, kata Mbak Sari. Ia sangat menyepelekan apa yang sudah aku beri ke dia. Maaf ya Mbak, kalau cuma itu. Ucapku merasa tak enak. Ya, aku tersinggung. Seharusnya kalau diberikan mengucapkan terima kasih bukan malah seperti itu tanggapannya. Untuk yang perempuan, aku sengaja membelikan tas yang harganya 200 ribuan per buah. Sementara untuk yang laki-laki, aku membelikan kemeja yang harganya 200 ribuan juga. Ya supaya adil. Sementara untuk ayah dan ibu mertua, aku memberikan mereka baju couple yang harganya lumayan menurutku, yaitu 500 ribuan. Sementara untuk keponakan, tentu saja uang cash. Karena mereka lebih senang diberikan seperti itu daripada barang. Ini mah tasnya murah. Aku pun mampu beli. Kata Lutri, adik bungsu Mas Rusli, menghina pembelianku. Kalau memang kamu mampu beli sendiri, ya sudah. Itu kembalikan ke Mbak. Ucapku. Mana ada orang sudah memberi diminta lagi. Katanya tidak terima. Katanya itu murah dan kamu bisa beli. Ya sudah, berarti kan kamu gak butuh. Sini, kembalikan ke Mbak. Bisa Mbak jual lagi kok. Ucapku sangat geram. Enak aja. Katanya segera menyembunyikan tas pemberianku. Ya, sudah kebiasaan setiap tahun. Kalau diberi apa-apa pasti ada hinaan dari mulut mereka. Ya hanya 2 orang sih yang menghina. Si Lutri dan Mbak Sari. Sementara yang lain selalu bersyukur. Namun kulihat ekspresi wajah ibu mertua sama sekali tidak terlihat senang atau bahagia. Sepertinya beliau masih marah dengan kejadian waktu itu. Selesai sungkeman dan nangis-nangis, kami pun duduk bersama untuk menikmati kue yang sudah tersedia. Sebagian besar, kue yang dihidangkan oleh ibu mertua adalah kue yang aku bawa dari kota. Iya, aku memang setiap tahun selalu begini, membawakan kue yang sangat banyak untuk ibu mertuaku. Biasanya, ibu mertua hanya akan membuat peyek, kacang bawang, dan juga kacang telur. Kalau ada pisang, baru buat keripik pisang. Kalau tidak ada, ya tidak buat seperti lebaran tahun ini. Ibu mertua hanya membuat kue 3 macam. Dan selebihnya adalah kue pemberianku. Keponakanku dan juga anak-anakku sangat senang menikmati kue yang aku bawa karena memang aku sengaja membelikan yang disukai anak-anak. Karena kalau di kampung ini, orang dewasa tidak seberapa juga makan cemilan. Yang lebih senangkan anak-anak. Kalau di kampung bunda-bunda seperti itu juga tidak. Jajanan lebaran itu lebih banyak yang makan anak-anak. Kalau yang dewasa mah hanya mencicipi saja sebiji atau 2 biji. Di saat semuanya sedang asik bercengkrama, tiba-tiba Mbak Sari mendekati aku dan Mas Rusli. Kalian beneran tidak mau pinjami uang ke aku? Tanyanya dengan nada yang tak enak. Kan sudah aku bilang Mbak, kami gak ada. Kami pun ada cuma sedikit untuk biaya sekolah anak-anak besok. Ini kan bulan 6 Mbak. Bulan 7, sudah waktunya mereka masuk sekolah. Pendaftaran baru lagi. Belum seragam, belum yang lain-lain. Pasti butuh uang yang banyak. Uang kami hanya cukup untuk itu. Jawab Mas Rusli menjelaskan kegunaan uang yang kami miliki. Aku kan akan kembalikan nanti setelah acara. Kata Mbak Sari lagi. Maaf Mbak, aku tidak berani. Aku tidak mau mengorbankan anak-anak kalau sampai nanti mereka tidak bisa bayar seragam. Ya, Mbak gak lupa kan? Hutang Mbak yang kemarin saja belum lunas. Kata Mas Rusli to the point.
Kamu itu khawatir sekali sih sama saudara begitu amat. Akan kulunasi besok, setelah pesta anakku. Cak Mbak Sari masih tetap ngotot. Maaf Mbak, aku tetap gak bisa. Karena aku lebih mementingkan anak-anakku. Kalau memang Mbak tidak mampu untuk pesta, ya sudah, nikah sederhana saja. Ijab kabul, makan-makan sekeluarga. Udah kan? Yang penting anak Mbak sudah sah menikah. Kalau memang mau pesta, suruh saja mereka cari sendiri nanti. Lagian, tidak harus langsung pesta juga tidak apa-apa. Kata Mas Rusli menjelaskan ke kakaknya itu. Mau ditaruh di mana wajahku kalau pestanya ditunda? Aku sudah terlanjur kuar-kuar ke semua orang. Kalau aku akan mengadakan pesta mewah untuk pernikahan anakku, bisa malu mati aku. Kata Mbak Sari. Yaitu salah Mbak sendiri. Kenapa harus kuar-kuar ke semua orang? Kalau memang belum mampu ya udah Mbak. Lagian Mbak tuh kalau ngomong dipikir, kira-kira mampu apa enggak keuangan Mbak? Kalau nggak mampu ya nggak usah ngomong kemana-mana. Kata Mas Rusli. Sudah-sudah, jangan debat. Benar tuh Mbak, kata Rusli. Lebih baik Mbak adakan acara pestanya kalau sudah punya uang. Gak harus ngutang begini. Karena kita semua punya kebutuhan juga Mbak. Kalau aku sih nggak mungkin bisa bantu Mbak. Tahu sendirilah perekonomianku bagaimana. Aku cuma buruh serabutan, penghasilanku tidak tentu. Kini Mas Bagus yang ikut menanggapi. Kalau aku mah tidak berharap dari kamu, Gus. Aku tahu kamu miskin, tidak punya apa-apa. Mana mungkin bisa membantu acara pernikahan ponakanmu? Kata Mbak Sari ketus. Ya kalau Mbak sudah tahu saudara-saudara Mbak juga tidak mampu, kenapa masih nekat? Mas Rusli semakin geram dengan mbaknya itu. Awas ya kamu Rusli. Aku tidak akan terima perlakuanmu ini. Aku malah tidak akan membayar utangmu karena kamu tidak mau meminjamiku. Mbak Sari murka. Ia segera keluar di rumah ibu dan tak lama kemudian suaminya menyusul. Sumpah, aku jengkel banget melihat suami Mbak Sari. Ia itu seperti laki-laki yang tidak ada gunanya. Sama istrinya takut, tidak berkutik sama sekali. Iya, Mbak Sari itu punya suami yang kerjanya juga serabutan seperti Mas Bagus. Tapi gayanya itu sok-sokan banget. Aku gak kebayang. Gimana nasibnya mereka kalau memang terus menuruti gaya hidupnya yang seperti ini. Keterlaluan kamu, Rusli. Mbakmu itu mau pesta loh. Malah kamu permalukan begini. Kata ibu mertua marah ke Mas Rusli. Bu, aku lebih baik tidak meminjami. Daripada nanti Mbak Sari gak bisa mengembalikan uangku. Dan masih terlibat hutang di mana-mana. Kasian kan, Bu? Malah lebih susah hidupnya nanti. Jawab Mas Rusli. Alah kamu ini. Dasar pelit. Gara-gara istrimu pasti kamu jadi begini. Ibu mertua malah menyalahkanku. Bu, Via sama sekali tidak salah. Selama ini aku sadar, Bu. Kalau apa yang aku lakukan, itu tidak benar. Seharusnya aku dari dulu seperti ini. Agar keluargaku tidak bergantung padaku. Giliran aku gak bisa kasih uang, kalian marah. Kalian merasa kalau aku tidak sayang sama kalian. Padahal, aku juga punya kebutuhan sendiri. Dan belum tentu aku bisa selalu membantu kalian. Kata Mas Rusli, di hadapan semua keluarganya kecuali Mbak Sari dan suaminya. Kalau anak Mbak Sari, tadi setelah sungkeman, dia sudah dijemput oleh calon suaminya. Sudah dibawa ke rumah calon mertuanya sana. Tapi kamu tahu sendiri kan, kalau mbakmu itu cuma punya satu anak perempuan. Satu-satunya lagi anaknya itu. Kalau tidak pesta bagaimana? Kan kasihan. Lanjut ibu mertua masih tetap kekeh. Bu, mau anak cuma satu. Mau anak ada 10. Kalau memang tidak mampu ya sudah. Kalau memang anak satu tidak mampu ya sudah. Kalau memang anaknya 10 tapi mampu, pesta tidak masalah juga, Bu. Mas Rusli tetap kekeh dengan pendiriannya. Ia tidak mau membantu kakaknya itu karena memang, ya, daripada kami yang kesusahan sendiri seperti yang kemarin. Keterlaluan kamu, Rusli. Gak nyangka, Ibu. Kamu jadi jahat begini. Ucap ibu mengempati Mas Rusli. Bu, aku bukan jahat, Bu. Aku hanya realistis. Jawab Mas Rusli. Ia berusaha menahan amarahnya. Karena tak mungkin ia marah dengan wanita yang sudah melahirkannya. Udahlah, keluar kalian dari rumah ibu. Gak sudi ibu punya anak seperti kamu. Ibu berteriak dengan sangat keras. Kami semua terkejut.
Bapak mertua tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang beliau juga takut dengan ibu mertua. Aku melihat ke arah suamiku. Aku tidak tahu harus bagaimana ini. Ayo, kita ke rumah Mas Bagus, ucap Mas Rusli. Aku pun segera mengajak anak-anak. Mereka yang tadinya asik bermain dan ngobrol, juga ikut terdiam karena bentakan dan teriakan ibu mertua. Bu, kenapa? Nenek marah-marah? Tanya Raffi dengan polosnya. Enggak, nenek enggak marah kok. Nenek cuma lagi kelelahan, kataku. Raffi memang belum paham, tapi kalau Rafa, dia sudah sedikit banyaknya mengerti. Apalagi Farhan, aku yakin dia sudah paham dengan situasi ini. Maafin ibu ya, ibu sudah keterlaluan, kata Mas Rusli setelah sampai di rumah Mas Bagus. Iya Mas, aku ngerti. Mungkin ibu belum bisa menerima Mas. Kita kasih waktu saja ke ibu Mas. Mungkin setelah ini ibu bisa berpikir lebih jernih, kataku. Iya Rusli, aku setuju kok dengan ucapanmu. Lagian ibu tuh selalu aja begitu membelahi Mbak Sari. Padahal yang dilakukan Mbak Sari itu belum tentu benar. Iya Mas, kita lihat sajalah gimana besok. Aku juga gak mau musuhan sama ibu. Mas Rusli terlihat sangat kebingungan. Aku mengerti betul bagaimana perasaannya. Ini hari lebaran, tapi ia malah bermusuhan dengan ibunya sendiri. Gimana nih Bun? Apakah menurut bunda-bunda yang dilakukan Rusli sudah benar atau tidak? Yang namanya kepala keluarga itu harus tegas. Mana yang harus didahulukan? Apalagi jika keluarganya itu meminta untuk sesuatu hal yang tidak begitu penting. Kira-kira tindakan Rusli sudah benar atau belum ya Bunda? Oh ya, ceritanya sampai di sini dulu. Jika Bunda ingin cerita ini dilanjutkan, komentar sebanyak-banyaknya ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.